Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menghaturkan tentang hamba Allah yang tidak dihiraukan oleh Allah dan dilaknat. Siapakah mereka? Tentu orang-orang yang durhaka dan menimbun harta karena sikap pelitnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya agar berlaku ihsan atau berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah berlaku baik kepada makhluknya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Contoh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik kepada makhluknya, terutama manusia, yaitu telah mencukupi semua yang dibutuhkan oleh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Dan Allah tidak membeda-bedakannya dalam memberi semua yang dibutuhkan. Kemudian, contoh ihsan untuk makhluknya, Allah memerintahkan agar bila memiliki harta, mau berbagi kepada sesama dan menghindari sikap pelit. Yang demikian itu penjelasannya seperti berikut. Surat Al-Isra ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaraan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaraan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Al-Isra 100. Penjelasan ayat, katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang mengingkari kebenaran, jika sekiranya kalian itu memiliki perbendaraan rahmat Tuhanku yang tidak akan habis atau lenyap, pastilah kalian akan pelit dengannya. Kalian tidak akan memberikannya kepada orang lain karena khawatir akan habis, sehingga kalian akan berubah menjadi orang-orang miskin. Dan termasuk karakter manusia, ia akan bersifat bakhil dengan apa yang ada di tangannya, kecuali orang yang Allah jaga dengan keimanan. Hadis tentang menimbun harta. Manihtakara 'alal muslimina ta'amahum daraballahu bil juzami wal iflas. Siapa yang suka menimbun makanan orang-orang Islam, maka Allah akan mengutuknya dengan penyakit kusta dan kebangkrutan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, manihtakara ta'aman arba'ina lailah faqad bari'a minallahi ta'ala wa bari'allahu ta'ala min. Siapa menimbun makanan selama 40 malam, maka ia tidak menghiraukan Allah dan Allah tidak menghiraukannya. Rawahu Ahmad. Ikhwani fiddin rahimakumullah, manusia itu adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala
memerintahkan kepada manusia untuk saling membantu, saling menolong, memperhatikan kaum lemah. Bagi yang tidak mau taat kepada perintah Allah, Allah mengancamnya di akhirat nanti dengan siksaan yang benar-benar sangat menyakitkan. Allah juga menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menabung demi masa depan yang lebih baik selain tolong-menolong, membantu, dan memperhatikan kaum lemah. Tentang anjuran menabung dan saling membantu, tolong-menolong, memperhatikan kaum lemah, penjelasannya seperti berikut. Anjuran agama Islam untuk saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah 2. Penjelasan ayat 2. Dan tolong-menolonglah kalian wahai orang-orang mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan senantiasa patuh kepadanya dan tidak durhaka kepadanya. Sesungguhnya Allah maha keras hukumannya kepada orang yang durhaka kepadanya, maka waspadalah terhadap hukumannya. Anjuran menabung dalam Islam. Antada warasataka ahniya'a khairun min antada'ahum alatan yatakaffafuna nasa fi aidihim. Meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Hadis kedua, rahimallahu abdan iktasaba halalan wa anfaqa qasdan wa qaddama fadlan liyaumi fakrihi wa faqatihi. Allah mengasihi hamba mencari harta yang halal, baik membelanjakannya secara wajar dan menyimpan kelebihannya untuk saat krisis dan fakir. Musnad Umar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, manusia benar-benar akan berusaha taat kepada Allah, terutama yang memiliki predikat mukmin sejati. Semua yang diperintahkan oleh Allah dengan kemampuannya melaksanakan perintah-perintah tersebut sesuai aturan Allah dengan baik dan benar. Mukmin sejati tidak tega kalau menyaksikan saudara-saudaranya yang lemah dalam keadaan kesulitan, kelaparan, dan lain sebagainya. Tentang bersikap pelit, menimbun harta, dan sanksinya, penjelasannya seperti berikut. Menimbun harta itu dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillahi walladzina yaknizuna dzaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rohib-rohib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. At-Taubah 34. Penjelasan ayat 34. Wahai orang-orang yang beriman dan menjalankan syariat Allah, sungguh banyak ulama Yahudi dan rahib Nasrani yang mengambil harta manusia tanpa hak secara syariat. Mereka mengambilnya melalui suap-menyuap dan lain-lain. Mereka menghalang-halangi manusia yang ingin masuk agama Allah. Dan bagi mereka, orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak tetapi tidak mau membayarkan kewajiban zakatnya, maka sampaikanlah, wahai Rasul, kepada mereka tentang kabar buruk berupa azab pedih yang akan mereka terima di hari kiamat. Surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa 29. Penjelasan ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil, ilegal, seperti merampas, mencuri, suap-menyuap, dan lain-lain, kecuali harta itu menjadi barang dagangan, berlandaskan kerelaan antara pihak yang berakad. Harta semacam itulah yang halal kalian makan dan belanjakan. Dan janganlah kalian membunuh orang lain seperti menimbun harta untuk merusak harga, bunuh diri, dan menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kalian ialah Dia mengharamkan darah, harta, dan kehormatan kalian. Hadis Nabi lain tentang larangan menimbun harta. Manih takaro to'aman arba'ina laylah faqad bari'a minallahi ta'ala wa bari'allahu ta'ala min wa ayyuma ahlul arsotin asbaha fihim ru'un ja'i faqad bari'at minhum zimmatullahi ta'ala. Barang siapa menimbun makanan hingga 40 malam, berarti ia telah berlepas diri dari Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berlepas diri darinya. Dan siapa saja memiliki harta melimpah, sedang di tengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah Ta'ala telah terlepas dari mereka. Hadis rawahu Ahmad. Ikhwani fiddin rahimakumullah.
Demikian tadi yang bisa kami sampaikan, yaitu tentang hamba Allah yang tidak dihiraukan oleh Allah dan dilaknat, yaitu orang-orang yang menimbun harta karena sikap pelitnya. Semoga kita tidak termasuk mereka-mereka itu. Amin. Dan semoga Allah memudahkan kepada kita untuk mencari rezekinya dengan baik dan benar sesuai aturan Allah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.